Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com hadir kembali tentunya bersama mahasiswa Indonesia untuk terus berjibaku, untuk terus bersama-sama berkuliah, berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Oke. Ini merupakan suatu terobosan, suatu program untuk membantu program pemerintah menyukseskan belajar dari rumah. Oke. Kita akan lanjutkan terus edisi khusus kita dengan pembahasan soal-soal. Kita akan lihat soal yang akan dibahas pada sesi yang berikut. Oke, kita coba besarkan. Oke, nah ternyata kita sekarang ini berada pada seri yang ke-35. Wah, suatu seri yang panjang. Dan memang harus diperlukan semangat yang membara, yang membaja tentunya untuk terus menghasilkan karya dalam mencerdaskan anak bangsa. Oke, kita lanjutkan. Apa soal yang diinginkan? Ternyata soalnya masih sama. Suppose a special type of small data processing firm is so specialized that some have difficulty making a profit in their first year of operation. The probability density function, ingat kalau ada PDF itu maksudnya probability density function that characterize the proportion Y that make profit is given by. Jadi diberikan suatu suatu fungsi densitas peluang Fx sama dengan, nah ini sekali lagi orang membuat soalnya saya rasa ceroboh. Kalau dia menggunakan Y ini maka disebut dengan Fy gitu. Atau X, maka di sini X. Nah, karena batasnya Y, maka dia FY. Memang cukup rumit untuk konstan terus menghasilkan soal-soal yang benar. Memang itu memang nggak rumit. Makanya kita selalu belajar, terus belajar untuk mendapatkan soal yang baik. Oke, soal pertama, what is the value of K that renders that above the valid density function? Dapatkan K sehingga dia menjadi fungsi densitas yang valid. Nah, kita tahu jawaban ini selalu kita dengung-dengungkan bahwa suatu fungsi densitas itu dikatakan valid jika kita integralkan pada batasnya FYDY, oke, pada batasnya di mana sama dengan 1, di mana Y-nya itu adalah min tak hingga kecil dari Y, kecil dari tak hingga. Nah, ini batas, ini wajib, syarat wajib. Jadi kalau pada soal tadi yang kita lakukan karena batasnya sampai 0,1 untuk fungsi K kali Y berpangkat 4, nah, kali 1 kurang Y, 1 kurang Y berpangkat 3. Y. Nah, ini sebenarnya mana sahabat-sahabat yang mengambil mata kuliah statistik matematika ini tahu nih pasti ada hubungan dengan fungsi densitas peluang beta. Tapi kita cancel dulu, kita lakukan secara matematis saja. Nah, oleh sebab itu kita tengok soalnya benar, oke benar. Nah, karena ini harus 1, nah kita integralkan. Nah, mengintegralkannya ini harus kita gunakan integral parsial.
Integral parsial bunyinya integral UdV. Nah, ini ingat nih mana kawan-kawan yang belajar kalkulus, baik anak teknik, anak sains kah, anak matematika kah, harus tahu apa itu integral parsial. Nah, ini dia integral parsial. Kita anggap U-nya itu adalah 1 kurang Y pangkat 3. Oke. Maka DU-nya adalah sama dengan minus 3 kali 1 kurang Y berpangkat 2. Nah, kenapa minus? Harus ngerti, jangan sampai enggak ngerti. Sedangkan DV-nya, kita buat DV-nya adalah Y pangkat 4. Oke. Maka V adalah integralnya. Integral Y pangkat 4. Nah, DY. Tentu di sini sama dengan 1/5 Y pangkat 5. Nah, ini V. Maka setelah kita dapat, kita bisa mencari bahwa integral di atas menjadi U kali V, berarti 1/5 Y berpangkat 5 dikali dengan VU, UdV. U-nya, DV-nya ada, tinggal U-nya lagi. 1 kurang Y pangkat 3. Oh, terbalik-balik tak apa-apa. UdV, VdU, UV, VU sama aja. UV kurang, ini untuk batas 0,1. Kurang integral minus. Nah, VdU. Maka VdU, V-nya itu adalah integral UV VdU 1/5 3/5. Oke, 3/5 Y pangkat 5 kali dengan 1 kurang Y kuadrat. Nah, ini minus ketemu minus jadi plus. Maka kita buat sama dengan. Nah, sebelumnya dulu 1/5. Kalau saya masukkan 1, di sini 1 kurang 1, 0. 0 kali apapun pasti 0. Kalau saya masukkan 0 di sini, 0 pangkat 5-nya yang menjadi 0. 0 kali berapapun 0. Berarti tinggallah minus-minus itu plus. Nah, berarti tinggallah integral kita sama dengan 3/5 tadi plus ya. Yang di depannya 0 tadi. Integral ini 0 sampai 1 Y pangkat 5 kali 1 kurang Y kuadrat 1 kurang 2Y tambah Y kuadrat. Ini udah integral CI. Ini lagi nih. Integral polinomial biasa ini loh. Berarti 3/5. Oke, integral 01 Y pangkat 5 DY. Oke. Dikurang 2 integral 01. Integral 01 Y pangkat 6 DY ditambah. Oke. Y integral sampai 01 Y pangkat 7 DY. Ya, ini integral CI. Ini lagi. Nah, ini dia. Sama dengan 3/5. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini 1/6 Y pangkat 6/6. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini 2/7. Oke.
2/7 Y pangkat 7 untuk 01 tambah Y pangkat 8/8. Pangkat 8/8. Nah, ini dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini 3/5. Ini pasti menjadi 1/6. Ini pasti 2/7. Oke. Ini menjadi tambah 1/8. Oke. Oke. Nah, tadi sebelumnya kita lupa K-nya. Di sini masih ada K-nya. Kita lupa tadi. Kita letakkan saja K di sini sama dengan 1/K. Ini kalikan K boleh. Hapus dulu. Nah, ini ada K di sini. Kita hapus dulu lah. Oke. Karena K-nya masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. K. Oke, ini sekali K maksudnya, dikali K. Sama dengan 1. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, kalau kita mau buat, ya buat aja. K sama dengan, nah, kalau mau dibuat K-nya, itu dia K. Kalikan ke dalam saja, selesai kok. Kalikan, ini misalnya 3/30. Nah, kurang 3/35, tinggal 6, kurang 6/35, tambah 3/40. Ini dia 3/40 sama dengan 1. Nah, jadi K-nya cari aja lah K-nya. Ini sudah matematis biasa, enggak ketemu nilai K-nya ya keterlaluan. Oke, keterlaluan. Oke, ini ya cari, andaikan nilainya itu T, misalkan T. Maka K-nya itu adalah ini K. T sama dengan 1. K sama dengan 1/T. Ya, ini. T-nya cari aja lah. Pakai kalkulator. 3/30 kurang 6/35 tambah tambah 3/40. Anggap T, maka K itu sama dengan 1/T. Ya, cari sendiri aja lah. Oke, kita selesai dapat soal berikutnya. Kita lihat. Find the probability that at most find 10% that firms make. Nih paling banyak at most, kalau paling banyak itu besar dari 50%. Kalau at least paling sedikit. Kalau paling sedikit 80% berarti ini at most paling banyak 50%. Jadi kalau 50% paling banyak yang B ini. Nah, ini yang B ya. Jadi kalau kita ulang at most, paling banyak itu 50%. Jadi kalau paling banyak 50% untuk mendefinisikan soal yang B ini, kita ambil sedikit sini space. Nah, yang B itu peluang besar dari 0,50. B peluang Y besar dari 50. 0,5. Jadi kalau besar dari 0,5 artinya apa ini artinya? Berarti dia mencari peluang dengan integral dari 0,5 sampai 1. Kenapa sampai 1? Karena batasnya tadi kan sampai 1, makanya kita
Cari dia sampai 1. Nah, masukkan T-nya tadi. T kan udah dapat tadi. Masukkan nilai K. Tinggal integral Y pangkat 4 kali 1 kurang Y pangkat 3. Nah, tadi K-nya kan udah dapat. Nah, ini dia. Nah, ini udah integral biasa. Yang C, at least paling sedikit 80. Oke. Berarti kalau paling sedikit 80, oh ini terbalik nih. Yang A itu paling banyak 0,5. Oh, salah yang paling banyak. Yang A nih, yang B salah nih. Yang B. Kita hapus dulu yang B. Yang B ini kecil dari 0,5, yang besar itu 0,5 maksudnya. Oke. Ini salah yang B. Nah, ini kecil. Nah, nih. Kalau ini integralnya tentu dari 0. Kenapa dari 0? Karena soal tadi 0 sampai 1 kan. 0 sampai 0,5. Masukkan nilai K yang dapat di awal. Kali dengan Y pangkat 4. Kali dengan 1 kurang Y pangkat 3. Nah, K itu kan konstan. Integralnya sama saja kan. Pakai cara parsial. Nah, yang C baru exit. Nah, at least paling sedikit. Yang C ini paling sedikit katanya 0,880%. Yang C at least. Berarti peluang Y-nya kecil dari 0, at least kecil, besar dari 0,8. Ini at least paling sedikit 0,8. Berarti ke atasnya kan boleh. Nah, ini sama. Kita cari dengan mengintegralkan dari 0,8 sampai 1. Karena tadi batasnya itu kan 0 sampai 1. Masukkan nilai K soal di yang pertama kali Y pangkat 4 kali 1 kurang Y pangkat 3 DY. Nah, ini perlu diperhatikan. Tanda kecil besar. Batas bawah, batas atasnya itu tergantung kepada yang mengakibatkan dia menjadi fungsi densitas peluang. Nah, itu harus sama-sama diperhatikan. Oke? Harus sama-sama diperhatikan. Jadi kalau begitu kita sudah lihat bahwa bagaimana kita telah menggunakan matematika integral itu parsial. Nah, integral parsial kita telah mendapatkan K. Nah, yang BC-nya enggak perlu saya terangkan lagi. Cari sendiri. Karena hanya tinggal mekan K-nya itu konstan kan. Tinggal masukkan K. Y pangkat 4. Kali 1 kurang Y pangkat 3. Nah, di batas hati-hati. Batas bawah itu pasti 0. Batas atas itu pasti 1. Karena itu yang menjamin dia disebut sebagai fungsi densitas peluang. Hati-hati. Nah, kita lihat, coba lihat. Kita lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat berikutnya. Share. Nah, ini dia. Oh, ini dia Poisson. Nah, ini Poisson katanya diberikan fx. Nah, kalau fx lah. Fx ini bukan kontinu ya, diskrit. Ini Poisson nih. Eksponen pangkat min 6. Oke. 6 pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, ini kan untuk X-nya itu adalah untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini dia 0 karena pakai X sama dengan. Kalau dia kontinu kecil, besar, atau di antara gitu kan. Dapatkan peluang bahwa lebih dari 8. Jadi PX itu besar dari 8.
PX besar dari 8. Mosen, X cars. Soalnya terjemahkan dan jalan sendiri. Nah, kalau kita gunakan konsep yang baku, ini kan peluang X 9 tambah peluang 10 tambah 11 tambah 12 sampai tambah sekian juta, ratus juta, kita kan tidak tahu karena X itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita gunakan itu tidak terbatas, susah kita. Jadi kalau kita gunakan 1 kurang peluang X kecil. Nah, X kecil sama dengan 8. Nah, ini baru betul. Nah, ini baru ada batasannya kan. Yang kecil dari 8 ini kan kalau kita mau buat berarti 1 dikurang dengan, nah ini dia peluang yang kecil dari 8. X sama dengan 0. Oke. Tambah seterusnya sampai peluang X sama dengan 8. Nah, kan lebih bermanfaat ini kita cari kan. Daripada langsung kita gunakan yang ini, tidak selesai-selesai. Besar dari 8, 9, 10, 11, 12, sampai 1 juta, 100 juta, 200 juta. Tidak tahu kita sampai di mana berhentinya. Tapi kalau kita gunakan hubungan dengan 1 kurang peluang X kecil sama dengan 8, baru kita dapat. Nah, berapa peluang X sama dengan 0? Tinggal ganti sini saja. Fx sama dengan 0 itu eksponen min 6. 6 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. X sama dengan 1, eksponen min 6. 6 berpangkat 1 dibagi 1 faktorial. Peluang X sama dengan 2, eksponen min 6. 6 pangkat 2 bagi 2 faktorial. Kan selesai. Makanya ini tidak perlu saya jelaskan. Cari aja sendiri pakai kalkulator. Kalau X sama dengan 8, masukkan saja. Eksponen min 6, 6 pangkat 8 bagi 8 faktorial. 1 kurang sekian. Nah, kan gitu jawaban. Ditukar oleh, kalau yang B ini PX sama dengan 2. Hanya 2 mobil yang sampai. Hanya 2 berarti kan tepat sama dengan 2. Jadi kalau yang B itu sederhana saja. Berarti peluang X sama dengan 2. Ini untuk yang B. Berarti tadi eksponen min 6. Nah, ini 6 pangkat 2 per 2 faktorial. Ya berapa dia? Ya carilah. Kan banyak mesin pencari nih. Pakai kalkulator kayak pakai software aja, pakai hantu belau, terserah. Ya jangan dibuat yang aneh-aneh, susah, yang mudah-mudah ya. Jadi soal nomor 2 itu termasuk discrete loh, ya discrete Poisson, maksudnya itu discrete itu Poisson. Jadi hati-hati pas mengerjakan peluang X besar dari 8, lebih baik kita selesaikan dengan peluang X peluang 1 kurang peluang X kecil sama dengan 8. Karena kalau kecil sama dengan 8 dia terbatas. Itu aja kan. Oke, kita coba tengok soal berikutnya. Kita coba lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Oh, ini lebih mudah lagi. Dapatkan peluang X kecil sama dengan 3. Oh, itu mudah itu. Diberikan density function fx sama dengan 2 dikali 1 kurang X. Untuk X itu 0, kecil X kecil 1. Wah, ini saya malas jawabnya. Yang pertama, dapatkan peluang X kecil sama dengan 1/3. Yeay, kalau ini kan integral kecil 1/3. Sorry, berarti dari 0. Karena batas bawahnya itu 0. Oke. Sampai 1/3. 2 kali 1 kurang X. dx.
Nah, integral ini tidak dapat keterlaluan itu kan. 2x kurang x kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau lanjutkan integralnya kan ini integral 2x kurang x kuadrat kan? Ya. Jadi kalau begitu kita lihat integralnya itu kan hanya 2x kurang x kuadrat. Batas 0 sampai 1/3. Ya berarti 2/3. Oke, kurang 1/9. Nah ini 2/3 ini kalau dikali dengan 3 kali 3, 5/9 lah. Hai, mudah ini. Yang B. Yang B apa katanya? What the probability will exceed? Oh, besar dari 0,5. Besar dari 0,5. Exit. Oke, kalau exit besar ya. Peluang X besar dari 0,5. Ya sama aja integralnya berarti integral 0,5 sampai 1. Karena batasnya itu tadi. 2 kali 1 kurang X. Nah, ini. DX. Berarti 2X kurang X kuadrat. Nah, itu aja. Ini 0,5 sampai 1. Berarti dari sini adalah 2 kurang 1 dikurang kurung. 2 kali setengah 1. Kurang lagi setengah kuadrat 1/4. Nah, ini. 1 kurang 3/4. Nah, berarti 1/4 kan? 2 kurang 1. 1 kurang 1/4, 3/4. 1 kurang 3/4, 1/4. Hah, itu dia. Jadi sama aja C begitu juga gitu. C cari ya, C tugas lah. Sesekali C tugas lah. Ini terus yang kita bahas. Oke. C kerjakan sendiri. Ya, oke. Dapat. Jadi kalau kita lihat soal C, given X, what is the probability that X will? Ini hanya kecil dari 0,75. Itu jadi mudahnya itu. Tidak usah pakai keterangan lain, pakai aja peluang X kecil 0,75. 0,75. Nah, nih. Oke, berarti kan integral kecil dari 0,75. Ini. Fx-nya apa? Ya tadi 2 kali 1 kurang X dx ya. Kalau mau pakai ini terserah lah, penting benar kan, isunya penting benar. Jadi kita sudah lihat pertemuan pada kesempatan kali ini masih kita membahas hubungan antara probability density function, terus mencari peluang, itu aja kan. Tidak ada yang susah kalau kita mau berpikir secara jernih seperti apa matematik itu. Cuman satu yang saya ingin jelaskan, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa coba konsep integral itu diperkuat. Baik anak teknik kah, anak matematika, dan seterusnya. Diperkuat itu integral parsil kah, apalagi integral apa bahasanya, fungsi transenden, ada logaritma natural, ada eksponen, dan seterusnya. Fungsi trigono juga, integral sinus, sinus, kosinus, tangen, dan bla 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 seterusnya. Oke, saya hanya selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa di musim pandemi COVID-19 ini tidak ada istilah tidak bersemangat untuk belajar. Tidak ada istilah itu. Harus tetap semangat itu diperkuat. Meskipun musim COVID-19 ini terus berada. Kita nggak tahu sampai kapan berakhir COVID ini, nggak tahu kita. Nggak tahu kapan berakhirnya, kita juga nggak tahu. Entah besok, entah tahun berikutnya, entah 2 tahun lagi, entah berapa tahun. Kita nggak tahu juga kapan COVID ini akan berakhir gitu. Jadi
Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com konsisten akan bersama dengan mahasiswa Indonesia melalui masa-masa sulit perkuliahan di musim pandemi COVID-19 ini. Oke, tentunya disupport oleh teman-teman dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Saya rasa sampai di sini dulu. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.